Selamat siang, selamat datang di SMA Kristen Indonesia. Saat ini saya Benny Darmawan selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan akan menyampaikan tentang wawasan kebangsaan dalam materi MPLS. Wawasan kebangsaan terdiri dari pengertian bahwa ada dua kata, wawasan dan kebangsaan. Wawasan pengetahuan kita bahwa merupakan cara pandang bagaimana kita mensikapi segala sesuatu berdasarkan apa yang kita ketahui. Dengan demikian, wawasan kebangsaan adalah sebuah bentuk cara pandang bangsa kita sendiri melihat siapakah diri kita berdasarkan latar belakang daerah, tempat, wilayah, suku, budaya, dan semua keberagaman yang ada di dalamnya. Menurut Profesor Muladi, guru besar di Lemhanas, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bagaimana bangsa Indonesia ini melihat dirinya serta lingkungan yang ada di sekitarnya dengan mengutamakan kesatuan serta persatuan di wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Di dalam wawasan Nusantara yang menjadi hal yang utama adalah yang pertama mengutamakan kesatuan nasional. Yang kedua bahwa bangsa yang memiliki keberagaman harus memiliki ketahanan nasional. Di dalam penyelenggaraan dalam kehidupan nasional itu agar kita terus memiliki arah pada pencapaian dan tujuan yang sama sehingga tercipta suatu kesatuan nasional. Yang ketiga, wawasan nasional bangsa kita adalah wawasan Nusantara yang tidak lain sebagai pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan nasional. Saat ini, apa yang kita lihat dari bangsa kita? Bagaimana menurut Anda? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Indonesia. Ini adalah negeri para raja-raja, tempat di mana semua mimpi bisa jadi nyata. Kita sudah punya semua, kita cuma perlu buka mata. Kita dilintasi oleh garis khatulistiwa. Hutan kita ini paru-paru dunia. Berbagai macam budaya, kita miliki ratusan bahasa, tapi tetap bisa duduk bersama, minum kopi, berbagi cerita. Tapi nampaknya semua hal-hal itu sudah pergi. Hal-hal hebat yang kita tahu tentang bangsa ini seperti hanya imajinasi. Karena kita tidak peduli dan kita lupa akan jati diri kita sendiri. Kemana Rama Tama? Kenapa generasi kita jadi pemarah? Kemana rasa bangga bahwa kita ini orang Indonesia? Kemana perginya asas Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Nusantara? Jas kita pink bukan lagi jas merah. Alam kita dibabat hingga keropos. Pelaku pembakaran hutan masih bisa lolos. Pribumi jadi jongos. Pertama nolak dapat duit, oke bos. Media takkan mengekspos. Nasionalisme hilang bagai mitos. Kepedulian kita itu omong kosong jika hanya di medsos.
Apa yang akan kita jelaskan ke generasi berikutnya bahwa satu-satunya warisan yang kita tinggalkan adalah hutang untuk mereka. Cerita tentang binatang yang sudah punah, sumber daya alam kita yang dijarah, budaya yang sekarang perlahan mulai sirna. Kita lupa bahwa kita semua terlahir berbeda. Perbedaan itu sesuatu yang kaya, bukan seharusnya diperuncing lalu jadi masalah dan kita benci sesama. Atau mungkin Indonesia bisa jadi hanyalah sebuah sejarah. Kita perlu lebih dari sekedar kaca untuk tahu siapa kita sebenarnya. Kita perlu buka mata dan cross-check kembali semua fakta sejarah. Kita harus bangkit dan mulai berlaku adil untuk sesama. Ini tidak bisa menunggu, harus dilakukan sekarang juga. Kita harus bergegas untuk berubah, atau akan ada yang terlepas. Papua punya emas, kenapa Jakarta yang punya Monas? Kenapa asing menguasai 90% titik migas? Kita petani paling hebat, tapi kita masih mengimpor beras. Kita sibuk salahkan petinggi, tapi tidak diri kita sendiri. Kita tidak teredukasi karena definisi TV jadi televisi. Mereka manipulasi semua informasi, miskomunikasi. Mulai ada api konflik, mulai terjadi dan boom. Kita jadi generasi yang tak peduli, kita terpecah dan terbagi. Kita sibuk dominasi untuk perkaya diri sendiri. Ini tidak bisa terus terjadi, kita harus mulai beraksi. Mulai revisi sudut pandang tentang negara ini, dimulai dari diri sendiri. Sing-singkan lengan baju dan bergerak maju. Bahu-membahu gotong royong untuk bisa melakukan sesuatu. Mulai sekarang, tidak ada aku, tidak ada lagi kata kamu. Karena untuk bisa berubah, kita semua harus bisa menjadi satu. Sebagai generasi yang sekarang, sepertinya kita lupa bahwa dulu negara kita adalah negara yang lahir karena persatuan, lahir karena adanya pemikiran bersama, lahir karena adanya kesepakatan yang sama. Dulu negara kita menjunjung tinggi kejujuran. Dulu bangsa kita sangat kuat dengan solidaritas. Dulu bangsa kita dikenal dengan kerjasama dan gotong royongnya. Dulu bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang jujur dan sangat mengutamakan kesepakatan. Tapi sekarang apa? Banyak sekali tindak pidana, korupsi, penipuan. Orang kaya dengan tertawa melihat kemiskinan dari anak-anak yang mungkin sampai saat ini tidak bisa sekolah sambil mengais makanan di pinggir jalan. Apakah itu bangsa kita? Sangat beruntung Anda berada di SMA Kristen Indonesia. Kita bersatu di tempat ini berdasarkan dari berbeda latar belakang, baik suku, adat, ras, budaya, ekonomi, dan ciri-ciri perbedaan yang lain. Bukan berarti perbedaan itu kemudian menjadi batas, menjadi sekat. Tapi kita harus mampu menunjukkan bahwa disinilah Indonesia. Disinilah bagaimana kami mencintai bangsa ini melalui sekolah. Mari kita tanamkan kebersamaan dan kita bersama tumbuh dalam belajar
dalam mencapai cita-cita. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja.